Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada pembelajaran bahasa Arab pada kali ini kita akan membahas tentang domir. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi domir bisa kalian lihat pada bahan ajar di e-learning. Dan di kertas yang sudah ibu bagikan juga sudah ada sedikit pengertian apa itu domir. Perhatikan, domir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga, ghaib atau ghaibah. Seperti hiya artinya dia perempuan, hum artinya dia lebih dua laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, huwa dia laki-laki, hunna dia lebih dua perempuan, huma dia dua perempuan. Orang kedua, muhattab laki-laki, muhattabah perempuan. Seperti anti. Anti artinya kamu perempuan, antum kamu lebih dua laki-laki, antuma kamu dua perempuan, anta kamu laki-laki, antunna kamu lebih dua perempuan, antuma kamu dua laki-laki. Dan orang pertama mutakallim, orang yang mengajak bicara. Laki-laki, mutakallima perempuan, orang yang mengajak bicara perempuan. Seperti nahnu artinya kami, ana artinya saya. Jadi orang pertama adalah orang yang mengajak bicara. Orang kedua orang yang diajak bicara. Orang pertama saya yang ngajak bicara. Orang yang diajak bicara disebut orang kedua. Dan orang yang dibicarakan disebut orang ketiga. Domir itu ada dua macam. Domir mustatir yang tersimpan dan domir baris atau nampak. Sedangkan domir baris dibagi menjadi dua macam. Domir mutasil yang bersambung artinya bisa mahal ropa, mahal nasab, dan mahal jar. Domir munfasil, domir yang terputus, bisa mahal ropa, nasab, dan tidak bisa di mahal jar. Akan kita pelajari lebih lanjut ya. Baiklah, pada halaman berikutnya, apa itu domir munfasil? Bisa kalian lihat di kertas yang sudah ibu bagikan. Domir munfasil, domir yang terputus. Domir munfasil marfu itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Dan semuanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Ya, ini kita pelajari dulu domir. Kali ini kita pelajari dulu domir munfasil marfu. Domir apa tadi? Kata ganti munfasil yang terputus. Domir atau tadi domir kata ganti muttasil yang bersambung. Baiklah, bagaimana penggunaannya di dalam fiil? Penggunaannya seperti ini. Ya, nanti di bawah ini ada tugas. Perintah dari tugas ini adalah isilah kotak-kotak yang kosong sesuai dengan domirnya. Ya, bagaimana caranya? Ya, pahami. Sekarang perhatikan. Ya, sekarang perhatikan bagaimana cara mengisinya. Ya. Untuk domir huwa, ya, kepala fiilnya iya. Ya, kepala fiilnya iya. Untuk huma,
Kepala fiilnya ya dan diakhiri dengan alif dan nun. Jadi kalau tidak bisa disambung, dipisahkan saja alif dan nun. Kemudian hum. Kepala fiilnya ya. Kepala fiilnya ya dan diakhiri dengan waw dengan nun. Ya. Harokat seperti biasa. Selalu merujuk kepada huwa. Hia, kepala fiilnya ta dan belakangnya tidak ada tambahan apapun karena hia satu orang. Jadi belakangnya tidak ada tambahan apapun. Jadi yang ada tambahan itu menunjuk 2 orang atau lebih dari 2. Sekarang masuk huma. Huma punya huwa dan huma punya hia itu sama. Ya. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama diawali dengan ya dan diakhiri dengan alif dan nun. Kalau dia menunjuk 2 orang, maka di akhir fiilnya ada alif dan nun. Masuk dia hunna. Hunna diawali dengan ya dan diakhiri dengan nun. Dan harokat huruf terakhir harus berbaris sukun. Paham ya? Anta diawali dengan ta. Kepala fiilnya ta. Ya. Dan di belakang tidak ada tambahan apapun. Untuk antuma kepala fiilnya diawali ta. Dan diakhiri dengan alif dan nun. Alif dan nun itu menunjukkan bahwa dia dua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Masuk dia antum. Antum kepala fiilnya ta dan diakhiri dengan waw dan nun. Ya, waw dan nun menunjukkan lebih dari 2 orang laki-laki. Masuk dia anti. Anti kepala fiilnya ta dan di akhir fiilnya ada ya dan nun. Ya, paham ya? Masuk antuma. Antuma punya anti dengan antuma punya anta itu sama. Sama diawali dengan ta, diakhiri dengan alif dan nun. Ya, huruf kedua, ketiga dan selanjutnya itu tetap tidak ada yang berubah. Masuk dia antunna. Antunna kepala fiilnya ta diakhiri dengan na. Ya, ini bacanya taf'alna. Ya. Masuk ana. Ana kepala fiilnya yang tadinya ta berubah menjadi a. Yang tadinya ta karena masuk ke ana berubah menjadi a. Kemudian nahnu. Nahnu kepala fiilnya yang tadinya a masuk ke nahnu berubah menjadi na. Naf'alu. Semuanya sama. Sekarang contoh mengisi kotak-kotak itu. Contoh dalam mengisi kotak, ya. Sekarang ada adribu, takulu, taktubina, yajlisu, tanzuru, tusyahidani, yafhamani. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya ketika masuk kotak ana dia adribu. Ketika dia masuk kotak anta, lihat anta. Anta apa kepala fiilnya ya? Kepala fiilnya ternyata ta. Ya. Yang tadinya adribu berubah menjadi tadribu. Berubah kepalanya menjadi ta. Paham ya? Kemudian masuk dia anti. Ya. Anti, lihat apa kepala fiilnya anti? Kepala fiil anti ta dan diakhiri dengan ya dan nun.
Jadi anti berubah kepalanya, yang kepalanya tetap ya, kepalanya tetap tad, huruf terakhirnya ada ya dan nun, menjadi tadribina. Harokat tetap, huruf pertama baris atas, huruf kedua mati, huruf ketiga baris bawah, huruf terakhir baris bawah ya. Kemudian masuk kotak huwa. Huwa, lihat huwa. Apa kepala fiil huwa? Ternyata ya. Yang ada tidak tambahan di belakangnya? Tidak ada. Berarti yang tadinya ta berubah menjadi ya. Yang tadinya tadribina atau rujukannya ke ana saja. Yang tadinya a, rujukannya ke ana ya. Jadi yang tadinya a masuk ke huwa, kepalanya a berubah menjadi ya. Adribu menjadi yadribu. Paham ya? Masuk dia ke kotak hiya. Yang rujukannya ke ana. Berubah? Tidak. Kita lihat di kotak hiya. Hiya. Kepala fiilnya ta. Ada tambahan di belakangnya? Ternyata tidak ada. Berarti kepalanya ta. Jadi adribu masuk ke hiya. Adribu masuk ke hiya. Yang tadi kepalanya a masuk ke hiya berubah menjadi kepalanya ta. Tadribu. Paham ya? Masuk dia antuma. Antuma, kita lihat antuma. Antuma diawali apa? Kepala fiilnya ta dan diakhiri dengan alif dan nun. Antuma yang tadinya kepala fiilnya a masuk kotak antuma, maka dia berubah menjadi kepala fiilnya tadi apa? Ta. Kepala fiilnya ta. Jadi antuma menjadi tadribu tambah alif dengan nun. Kalau tidak bisa menyambungnya, dipisahkan saja nak. Menjadi barisnya tetap ya. Huruf pertama baris atas, huruf kedua mati, huruf ketiga baris bawah, huruf terakhir baris atas, tadribani. Paham ya? Kemudian masuk huma. Huma muzakkar, berarti huma muzakkar itu huma laki-laki. Yang mana huma laki-laki? Berarti humanya punya huwa. Lihat, dia diawali dengan ya dan diakhiri dengan alif dan nun. Ya, jadi tadribani kepala fiil, karena dia masuk kota huma, maka dia berubah menjadi ya. Tadribani berubah menjadi yadribani ya, karena dia menunjukkan dua orang. Karena huma di belakangnya ada tambahan alif dengan nun. Masuk huma, ini adalah huma muannas, berarti huma punya hiya. Sekarang nomor berikutnya. Takulu. Takulu karena berada di kotak anta ya. Jadi kepala fiilnya ta. Bagaimana kalau dia masuk di kotak ana? Kita lihat ana. Apa kepala fiilnya ana? Ana kepala fiilnya a. Ya. Jadi takulu masuk ke kotaknya ana. Yang tadi kepalanya ta berubah menjadi a. Jadi akulu. Paham ya? Takulu masuk ke kotaknya anti. Kita lihat anti. Anti diawali dengan ta dan diakhiri dengan ya dan nun. Kita tulis dulu
Kita tulis dulu takulu, diawali dengan ta ya. Ini dan ditambah ya dan nun. Terus kita bariskan. Baris pertama baris atas, huruf kedua sukun, ketiga baris depan, keempat dia baris depan, tapi karena bertemu dengan ya maka barisnya harus baris bawah. Takuli. Nah, paham ya? Kemudian masuk dia kotak hua. Kita lihat hua, apa kepala fiilnya? Ya. Yang tadi kepala fiil hua adalah ya. Jadi yang tadinya takulu, karena masuk ke yang tadinya takulu, masuk ke kotak hua. Hua kepala fiilnya ya. Takulu masuk kotak hua berubah menjadi ya kulu. Ya. Masuk dia ke kotak hia. Rujukannya takulu tadi, rujukannya takulu. Masuk dia ke kotak hia. Lihat hia, apa kepala fiilnya hia? Ta. Yang tadinya takulu tetap ya. Dia tetap takulu karena hia diawali dengan ta. Masuk dia antuma. Kita lihat antuma. Antuma diawali dengan ta, diakhiri dengan alif dan nun. Nah, antuma diawali ta, berarti kalau diawali ta sama dia seperti anta. Tulis lagi takulunya. Diakhiri apa? Diakhiri alif dan nun. Yuk kita mulai barisin. Huruf pertama baris atas, huruf kedua sukun, huruf ketiga baris depan. Karena huruf terakhir bertemu dengan alif, maka dia harus baris atas dan nunnya baris bawah. Menjadi takula. Nih, tidak bisa disambung. Kalian tidak bisa menyambung, tidak apa-apa. Cukup tambahkan saja ya. Kemudian bagaimana untuk mengisi kotak huma? Huma, kita lihat huma apa kepala fiilnya? Ya, dan diakhiri dengan alif dan nun ya. Diawali dengan ya dan diakhiri dengan alif dan nun. Ini huma punya hua dengan huma punya hia sama. Yuk kita mulai. Yuk. Yang tadinya takula nih. Yang tadinya rujukannya kepada anta ya. Kotak ini rujukannya kepada anta, kepada soalnya. Takulu masuk huma. Kita tulis dulu. Masuk huma tadi dia harus kepala fiilnya ya. Yuk barisi. Ya. Karena dia dua orang huma, ada alif dan nun. Ya kula nih. Paham ya? Ketika masuk huma mu'anas ini adalah dua orang. Dia dua orang perempuan ya. Diawali dengan ta. Ya, kepala fiilnya ta. Ya, mohon maaf, bukan ta. Huma itu kepala fiilnya ya. Ini ibu salah ya. Ini kepala fiilnya ya. Jadi ya kulani. Sini ya deriba nih. Kemudian ini ya kulani masuk ke huma sama. Huma punya huwa muzakkar dengan huma punya mu'annas sama. Ya kulani dipindahkan saja. Paham ya? Contoh nomor 3. Taktubina untuk anti ya, diawali dengan ta, diakhiri dengan ya dan nun. Bagaimana kalau masuk ke kotak ana? Berubah tak kepalanya? Kita lihat di contoh tabel. Berubah. Untuk ana apa kepala fiilnya? Kepala fiilnya a. Yang tadinya taktubina, karena masuk ana harus diawali a menjadi
yaktubu. Nah, kemudian masuk ke kota anta. Apa kepalanya anta? Anta kepalanya ta. Jadi aktubu masuk anta menjadi berganti kepalanya, yang tadinya a berubah menjadi tatak tubu. Paham ya? Masuk ke kotak hua. Kita lihat hua apa kepalanya? Ya, berarti taktubina itu berubah kepalanya menjadi yaktubu dan tidak ada tambahan apa-apa di belakangnya. Ya, masuk dia hia. Apa kepala fiil hia? Hia kepala fiilnya ta. Yaktubu berubah menjadi taktubu. Nah, karena kepala fiilnya ta, kepala fiil ta untuk hia. Masuk dia antuma. Antuma, apa kepala fiilnya? Antuma kepala fiilnya ta dan akhirnya ada alif dan nun. Ya. Tulis lagi. Taktubu. Taktubu dan diakhiri alif dan nun. Taktubani. Nah, harokat sama ya. Baris pertama baris atas, kedua baris sukun, ketiga baris depan, yang terakhir karena dia bertemu dengan alif maka barisnya harus baris atas ya. Sekarang bagaimana masuk kotak huma? Masuk kotak huma. Huma diawali dengan ya. Ya. Huma diawali dengan ya, diakhiri dengan alif dan nun. Bagaimana membuatnya? Kita tulis dulu yaktubu. Tambah alif dan nun. Yuk kita barisi. Huruf pertama baris atas. Dia selalu merujuknya ke samping ya nak, bukan ke atas. Baris pertama baris atas, kedua baris sukun, ketiga baris doma, dan yang terakhir karena ketemu dengan alif maka barisnya harus baris atas. Yaktubani. Bagaimana untuk huma muannas? Humanya perempuan sama dengan humanya muzakkar. Kita pindahkan saja. Yaktubani kita pindahkan ke kotak huma. Yaktubani. Paham ya? Terus seterusnya begitu untuk mengisi seterusnya. Mungkin cukup paham ya anak-anak ya cara mengisi kotak ini ya. Nih, cara mengisinya sudah Ibu contohkan seperti ini. Ibu harap kalian memahaminya. Apabila kalian kurang mengerti, kurang paham, silahkan kalian bertanya langsung kepada Ibu di sekolah. Ya, dari jam 11 sampai jam setengah 2. Ibu ada di sekolah. Ini tugas dikumpul pada hari Kamis. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sekolah.